Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri, tentunya membahas tema kali ini mencari sosok pemimpin yang ideal bersama dengan Pak Ferry dan juga Pak Jarto. Nah, kalau kita bicara soal pemimpin ideal pastinya tidak luput dari peran masyarakat. Artinya ini bagaimana partisipasi dari masyarakat yang saat ini tadi dibahas tidak hanya yang kita perhatikan adalah peserta politik, masyarakat dan juga penyelenggara. Ya. Nah, kalau kita bicara soal penyelenggara mungkin mengevaluasi dari pemilu sebelumnya, apa yang sebetulnya mungkin bisa dilakukan saat ini mengingat pilkada sudah semakin dekat untuk bisa mewujudkan apa menjadi cita-cita kita untuk mendapatkan sosok pemimpin yang ideal di pilkada serentak nanti. Gimana nih Pak Ferry? Ya, jadi bahwa penyelenggara itu harus sesuai betul-betul bekerja sesuai dengan tupoksinya ya. Nggak usah takut. Kalau memang terjadi pelanggaran ya pokoknya on the track saja lah dengan saya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, masyarakat juga kan sering dikatakan sama orang-orang ya kita ngambil sekian nanti tersiksa 5 tahun ke depan kan gitu. Ya kan? Nah makanya saya sama generasi muda sering saya katakan gitu ya. Apain kalian demo? Orang kalian dulu dibayar kok. Gitu. Ya saya sampaikan gitu sekarang. Nah itu kan sama menepuk air di dulang. Nah, kita kemarin karena dibayar kita datang kita memilih si A si B. Sekarang dia nggak jalan programnya kita demo. Tadi kan sudah dibayangkan oleh Pak Jarto. Kalau pemilihan langsung ini dananya mungkin berlipat-lipat dari pemilihan tidak langsung ya. Bayangkan itu. Kalau seandainya itu yang terjadi, ya kalau menurut saya alamiah saja ya. Natural saja, pasti dia akan mulangkan modalnya. Iya kan? Secara logika seperti itu. Iya pasti itu. Jadi 2 tahun pertama dia menjalankan programnya. Kemudian 2 tahun mau berakhir, dia mulai mengumpulkan pundi-pundinya untuk mengembalikan dana yang sudah keluar dan untuk persiapan periode berikutnya. Kan gitu. Nah, sehingga kadang-kadang ketika penyampaian visi dan misinya begitu banyak misinya, tapi yang tercapai enggak. Ada sampai puluhan gitu kan. Padahal sebenarnya kan ending terakhir kita itu kan bagaimana mensejahterakan masyarakat itu aja sebenarnya. Nah mungkin untuk mensejahterakan tuh variabelnya yang banyak kan gitu. Itu dulu deh gitu kadang-kadang. Kadang-kadang kita banyak saya perhatikan juga promosi-promosi yang serba gratis itu kan juga dana pemerintah bukannya dana dia. Jadi kadang-kadang jangan masyarakat dibodoh-bodohin loh gitu. Iya kan? Siapa ini? Sekarang contoh misalnya saya peserta BPJS kan pribadi. Bisa di mana gratisnya? Iya kan? Tapi jangan kadang-kadang kita harus mengedukasi masyarakat juga begitu. Bahwa semuanya itu adalah memang tanggung jawab pemerintah menggratiskan kita semuanya itu gitu. Tanggung jawab pemerintah. Nah kita nanti siapa pun jadi kepala daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat itu tadi. Tapi masyarakat itu kita sampaikan. Kan kalau kita runut-runut lagi nih, Mas Riko belakang, sebenarnya uang saya juga tuh. Gimana? Saya bayar pajak kok. Iya benar. Uang saya juga itu. Benar nggak? Benar. Uang saya juga. Tapi ada nggak orang berani misalnya menyampaikan edukasi itu begitu kepada masyarakatnya? Enggak. Oh ini kalau bukan karena saya, kamu nggak bisa begini. Bukan loh, itu uang dia kok. Uang saya kok. Ya kan? Saya membantu gitu. Sama seperti saya. Karena pernah menjadi pimpinan perguruan tinggi, ya itu kan uang mahasiswa yang menggaji saya. Uang mahasiswa dari orang rakyatnya. Ya, artinya memang masyarakat kita sebagai pemilih juga harus cerdas gitu ya untuk cerdas gitu pemimpin ke depan. Harapan. Oke, dari Pak Jarto sendiri gimana nih Pak tanggapan terkait untuk penyelenggara sendiri apa sih sebetulnya yang harus dipersiapkan gitu ya untuk pilkada yang sudah sebentar lagi kalau kita berkaca dari pemilu yang sebelumnya evaluasi ke depannya nih gimana? Iya, kalau untuk penyelenggara
maka yang terbaik sudah barang tentu adalah mempersiapkan seluruh tahapan pemilu dengan teliti dan cermat dan konsekuen. Ya, ini sangat penting supaya ada kepastian bagi siapa saja, baik bagi masyarakat, baik bagi peserta, maupun bagi kita semua. Kepastian ini menjadi penting sebab dengan demikian tidak ada keraguan-raguan untuk melakukan setiap tahap dari pemilihan kepala daerah tersebut. Nah, ini menurut saya dari penyelenggara yang demikian. Dan harus tegas. Kalau memang salah, berani mengatakan salah. Jadi jangan pertimbangannya, wah ini, siapa siapa itu, demikian. Sebab hanya dengan demikianlah, maka pemilihan kepala daerah itu akan disebut dengan punya integritas. Pemilihan tanpa integritas itu membuat bobot pemilihan itu menjadi kehilangan makna. Nah, ini penting sekali. Inilah kuncinya dari penyelenggara. Akhirnya mendapatkan hasil yang tidak maksimal. Iya, akhirnya tidak maksimal. Jadi ini menurut saya harus disadari persis oleh penyelenggara. Bagaimanapun hasilnya, kalau tidak melalui integritas yang tinggi, wah, itu akan melahirkan ketidakpercayaan. Nah, dalam jabatan politik, dalam pemimpin politik, kalau dia tidak dipercayai secara maksimal, dapat dipastikan apapun dilakukan akan dinyatakan salah. Nah, itu yang perlu disadari persis oleh penyelenggara. Nah, jadi penyelenggara itu harus betul-betul menyadari pemilu yang integritas adalah melaksanakan secara konsekuen setiap tahap dari pemilihan kepala daerah tersebut. Itu dari penyelenggaranya adalah seperti itu. Nah, sekali lagi untuk masyarakat, ini memang perlu terus kita himbau ya, dari setiap kali pemilihan kepala daerah selalu kita himbau. Jadi pilihlah yang terbaik. Terbaik itu gimana? Buat ukuran-ukurannya apa? Ukuran-ukuran yang rasional dan objektif. Apa itu? Tadi sudah kita singgung sebenarnya. Dia adalah calon pemimpin ini gimana rekam jejaknya. Sebab rekam jejak tidak pernah berbohong. Ini penting sekali. Kalau kata boleh, tidak ada kecap yang nomor 2, semua nomor 1, itu kan omong. Wah, ini akan saya lakukan, ini akan saya lakukan. Apalagi kalau menjelang sudah mau pemilihan. Iya, apalagi semakin dekat, semakin manis itu. Tetapi, apakah yang dinyatakan ini didukung oleh rekam jejak atau tidak? Ya, jadi jangan sempat begini. Wih, sehari-hari itu kita lihat agak sombong dia. Ke masyarakat kita lihat jarang. Tapi begitu mau mencalon, wih, kegiatan di RT, dia dihadiri semua. Ini kan aneh ini. Selama ini kita lihat, malah agak sombong malah dalam perilaku sehari-hari kita lihat. Oh, ini kok tiba-tiba sangat sosialisasi ke masyarakatnya sangat luar biasa. Asal ketemu orang di jalan ditegur, disenyumi semua. Jadi ini yang rekam jejak yang tidak bisa kita bohongi. Kalau rekam jejaknya adalah seperti itu, ya nanti kalau sudah terpilih ya akan kembali kepada aslinya. Sebab manusia itu tidak akan sanggup bertahan kepada tidak aslinya bertahun-tahun. Paling beberapa detik bisa, berapa jam bisa, berapa hari tidak. Akhirnya ujung-ujungnya kita akan kembali kepada aslinya. Kembali kepada kebiasaan. Kembali kepada kebiasaan yang sesungguhnya seperti begitu. Oleh karena itu jangan pernah kita terpukau kalau hanya pada saat kampanye. Kalau saya pikirnya gitu, jangan pernah kita terpukau pada saat hanya kampanye. Tapi kita harus terpukau atas apa yang dilakukannya sebelum kampanye. Sehari-harinya kayak apa sih? Kalau sehari-harinya memang suka membantu orang, berarti orang ini memang begitulah habitatnya. Sehingga nanti ketika dia terpilih sudah jadi, dia ada beban bagi dia berbuat baik terhadap orang. Karena sudah jadi kebiasaan. Bayangkan kalau hanya waktu kampanye, nanti beban bagi dia melakukan yang baik. Karena bukan itu aslinya. Nah, ini menurut saya masyarakat sangat penting sekali kita semua melihat hal-hal yang seperti ini. Supaya jangan pernah kita ini, istilahnya itu kan, jangan pernah membeli kucing dalam karung itu, begitu maksudnya. Itulah gunanya mengapa ada sosialisasi, mengapa ada kampanye. Itu sebenarnya maksudnya, supaya kita tahu persis bagaimana dia selama ini, dia ngomong begini-begini, kita bisa cross-check. Saya selama ini banyak bantu orang, kan begitu. Saya kadang-kadang tidak sempat lagi saya ke rumah demi orang. Tapi benar nggak seperti itu? Jadi memang harus dilihat bagaimana rekam jejak dari peserta politik itu sendiri. Tadi selain kita memperhatikan bagaimana dari para penyelenggara memang harus betul-betul konsisten gitu ya menjalankan setiap tahapan, juga masyarakat selalu diingatkan untuk bisa melihat rekam jejak dari calon atau sosok pemimpin itu sendiri. Kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tentunya dalam tema kali ini membahas mencari sosok pemimpin yang ideal. Tetap di Berendo.